Dan untuk mengulas lebih dalam lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, diantaranya Profesor Nunuk Suryani, Dirjen Guru Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, yakni Lalu Hadrian Irvani, kemudian ada pula Profesor Cecep Darmawan, selaku analis kebijakan pendidikan dari UPI. Halo, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Sore, Baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung di Berita Satu Utama. Terkait dengan isu yang beredar ya soal guru non-ASN yang disebut dilarang mengajar per tahun 2027. Mungkin ini kesempatan yang baik juga bagi Kemendikdasmen, dalam hal ini Prof. Nunuk ya, untuk menjawab mungkin atau memberikan klarifikasi Prof. Kalau memang ternyata ini adalah persoalan multitafsir mengenai guru non-ASN yang disebut tidak lagi mengajar di 2027. Nah, sebenarnya bagaimana proses terkait dengan komunikasi yang terjalin selama ini mengenai persoalan tersebut juga ya. Karena tadi kalau kita lihat di berita pengantar dari Menteri mengatakan bahwa ini sebenarnya dari 2024 ini merupakan konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ya, terima kasih Mbak Zosa. Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang SE itu ya. Jadi SE nomor 7 tahun 2026 terbit. Seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi betul adanya bahwa sudah ada larangan tidak boleh ada status apapun selain ASN itu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, tepatnya di pasal 66. Di situ disebut bahwa terakhir Desember 2024 tidak boleh lagi ada status apapun selain ASN. Selain di undang-undang tersebut juga ada surat dari Menpan dan kemudian ada SE dari Mendagri, yang mana di SE Mendagri itu dituliskan bahwa tidak boleh lagi ada menganggarkan gaji untuk pegawai non-ASN. Artinya bahwa guru non-ASN yang sekarang masih ada di satuan-satuan pendidikan, berdasarkan data kami, jumlahnya sekitar 237.000 lebih, itu akan terancam untuk penugasannya ya dengan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, Kemendikdasmen berinisiatif berdiskusi ya dengan Menpan RB agar ada untuk tahun ini tahun 2026 itu perpanjangan kebijakan agar boleh tetap mengajar di satuan-satuan pendidikan hingga akhir tahun 2026. Jadi yang narasi yang muncul bahwa dilarang guru non-ASN dilarang mengajar tahun 2027 itu keliru. Yang benar adalah status non-ASN sudah tidak ada lagi di tahun 2027. Karena memang seharusnya seperti yang Pak Menteri sampaikan, kalau dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu sudah tidak boleh lagi di akhir 2024. Lalu tahun 2025 masih ada seleksi ASN P3K, paruh waktu dan lain sebagainya. Sehingga masa itu diperpanjang, status itu boleh sampai tahun 2025. Namun setelah 2025 dinyatakan selesai penataan tersebut, kami mendata masih ada guru-guru non-ASN yang masih kami butuhkan keberadaannya, yang mana dia harus ada bagi pemerintah daerah pegangan regulasi ataupun edaran agar para pemerintah daerah ini masih bisa memperkerjakan guru-guru itu tanpa takut untuk melanggar aturan yang sebelumnya. Sehingga Pak Menteri kami mengeluarkan SE sebagai rujukan bagi Pemda agar memberikan rasa aman bagi guru-guru itu untuk mengajar, juga bagi Pemda untuk tetap menjalankan tugasnya. Nah, disinilah sebenarnya maksud daripada SE tersebut. Seperti Pak Menteri sampaikan, maksudnya adalah memastikan proses pembelajaran di sekolah-sekolah tetap berjalan. Jadi yang 2027 itu memang status non-ASN itu bukan hanya di Kemendikdasmen, bukan hanya guru, semua non-ASN di instansi pemerintah seharusnya sudah tidak ada lagi. Begitu Mbak Zosa. Baik, jadi yang dilakukan oleh Kemendikdasmen saat ini adalah justru untuk memberikan rasa aman dan kepastian, kurang lebih seperti itu Bu ya, karena kalau berdasarkan aturan seharusnya di 2025 sudah selesai masa penataan, tetapi ternyata masih ada angka yang cukup besar dan harus diantisipasi, diberikan rasa aman dengan regulasi yang dimintakan untuk diperpanjang, seperti itu. Ya, ini juga anak permintaan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia Mbak. Jadi dalam kegiatan kami pernah dalam satu kegiatan forum yang mengumpulkan Dinas Pendidikan, mereka menginginkan ada semacam referensi lah agar mereka tetap bisa memperpanjang. Sebenarnya adalah solusi ya untuk sementara sampai tahun 2026 supaya tidak ada PHK massal. Jadi guru-guru masih terbukti sampai sekarang Pemda masih mempekerjakan mereka
Dan jika Pemda yang tidak mempunyai cukup finansial untuk menggaji, di dalam SE tersebut sudah ada skema-skema penggajian yang bisa dijadikan rujukan ya. Misalnya yang tadi Pak Menteri sampaikan, yang sudah punya Serdik, non-ASN tadi tetap kami siapkan tunjangannya 2 juta per bulan. Bagi yang belum berserdik, memiliki beban kerja yang cukup, ada subsidi, bahkan mereka masih diperbolehkan digaji dengan dana BOSP. Sampai skema penggajiannya pun kami usulkan, dan ini perjuangan yang panjang ya, diskusi dengan Menpan agar diberi kesempatan tenggat waktu khusus untuk guru ya. Kalau untuk jabatan yang lain kami tidak tahu, khusus untuk guru dibolehkan hingga akhir tahun 2026 ini. Seperti itu Mbak Zoza. Baik, kalau begitu tanggapan dari DPR seperti apa nih Pak Lalu mengenai sepertinya ada kekisruhan soal tafsir Undang-Undang ASN yang baru ya nomor 20 tahun 2023, dan saat ini surat edaran dikeluarkan oleh Kemendikbudristek untuk dapat memberikan rasa aman nih untuk bagi teman-teman guru dan juga Pemda untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah masing-masing. Ya, tentu kami di Komisi 10 mendukung ya upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi juga sudah diluruskan oleh Bu Dirjen bahwa itu bukan penghentian massal ya, sebenarnya ini adalah transisi yang hari ini kita tahu bahwa terdapat ada 3 klaster, P3K paruh waktu, P3K penuh waktu, dan ASN atau PNS. Nah, inilah yang hari ini oleh Kementerian Pendidikan. Jadi karena mengacu ke kami di Komisi 10 pada prinsipnya setuju, kemudian ya tentu pengawasan akan kami lakukan pada saat masa transisi ini. Kami ingin memastikan bahwa dengan adanya transisi status ini tidak mengganggu proses belajar mengajar, tidak mengganggu peningkatan mutu dan kualitas serta layanan yang pendidikan. Kemudian kami ingin juga memastikan bahwa kesejahteraan guru-guru kita hari ini yang masuk ke dalam non-ASN tersebut bisa terjamin. Artinya apa? Bahwa negara harus hadir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kami di Komisi 10 melihat ada upaya yang terus dilakukan oleh teman-teman di Kemdikbudristek termasuk Bu Dirjen dan kawan-kawan untuk terus melakukan atau mempermula peningkatan kesejahteraan guru, karena kita sadar bahwa dengan guru yang sejahtera, dengan peningkatan kesejahteraan guru, maka tentu akan meningkatkan mutu dan layanan pendidikan itu sendiri. Kami berprinsip bahwa salah satu fondasi keberhasilan pendidikan yaitu dengan mensejahterakan guru. Hari ini kita tahu bahwa ternyata guru-guru kita yang masuk ke dalam non-ASN itu, menurut data yang kami terima dari Komisi 10, bahwa 42% mereka itu masih bergaji di bawah 2 juta. Hari ini di lapangan masih kita temukan 300.000, 500.000 dan sebagainya. Kalau ini kita limpahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah, ya tentu dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah, ya tidak memungkinkan untuk membayar gaji tersebut. Sehingga pemerintah pusat hari ini melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil solusi, sedang mencari formula yang terbaik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru. Kami di Komisi 10 DPR sudah sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemdikbudristek. Baik. Sesaat lagi kita akan menyaksikan dan mendengarkan kumandang azan maghrib, tapi saya berikan kesempatan mungkin terlebih dahulu kepada Prof. Cecep untuk memberikan tanggapan terkait dengan kekisruhan soal ini, Prof. Apakah Anda melihat ini memang persoalan fokus yang berbeda antara pemerintah yang fokus untuk menata ASN-nya, tetapi tidak melihat bagaimana kondisi di lapangannya, atau justru memang ada persoalan dalam komunikasi? Bagaimana, Prof? Ya, terima kasih Mbak Soza, Bu Dirjen, Pak Lalu. Memang ini persoalan krisis menurut saya dari awal, bahwa penataan guru, khususnya guru-guru yang honorer atau non-ASN itu sebetulnya bukan persoalan hari ini. Ya, cuma pemerintah nampaknya ini kan kesalahan masa lalu, manakala sekolah yang mengangkat guru-guru itu dilema. Ya, tidak diangkat sekolah nanti tidak bisa ada guru-guru yang mengajar, diangkat ya seperti ini. Ini jadi persoalan kalau menyebut dosa, ini dosa-dosa masa lalu sebetulnya. Ya, ya kasihan Pak Ibu Dirjen sama Pak Lalu nih sekarang hari ini menemukan. Makanya saya usulkan, sudah kalau gini terus, guru itu ambil aja ke pusat lagi, Bu Dirjen. Ya, ambil lagi kewenangannya oleh pusat lah. Ya,
kalau memang seperti ini supaya mudah pemetaan Pak Lalu. Ya itu solusi, karena kan nanti 2027 kalau tetap ini kemudian 2037 itu nggak ada kepastian, ya ini persoalan pemerintah mau nyiapin skema apa? Ya mumpung ada Bu Dirjen nih, 2037.000 itu mau dibuat apa mereka? Kalau saya berikan kepastian mereka tetap ya jadi slot misalnya P3K. Ya. Angkat dulu aja P3K sambil kemudian membenahi mana yang layak, mana yang memang itu harus misalnya ada pergantian begitu. Itu dulu Mbak. Baik. Jadi ini catatan penting juga nih. Sepertinya ini adalah bom waktu Pak ya, bergulir dan sekarang meledaknya dan harus diantisipasi juga dan harus segera dilakukan dengan cepat penanganannya. Nah, tapi kita akan lanjutkan lagi memang usai kita simak terlebih dahulu Bapak Ibu kumandang azan maghrib yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Prof. Cecep, tadi Anda mengatakan lebih baik sebenarnya persoalan guru ini ditarik saja kewenangannya kepada pusat. Nah, memang kita lihat ya saat ini kewenangan guru ini tidak hanya di daerah saja tapi di pusat juga ada. Tetapi sepertinya karena kewenangannya terbagi, ada tumpang tindih yang terjadi dalam implementasinya. Nah, pertanyaannya Pak Cecep, dengan ada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan Anda juga mengusulkan agar guru ditarik saja kewenangannya ke pusat, apakah ini artinya harus juga lagi merombak regulasinya, Pak? Ya begini, hari ini sebenarnya kan DPR, Pak Lalu sudah tahu dengan Bu Dirjen ya, ada pembahasan tentang RUU Sisdiknas. Saya kira amanatkan saja satu pasal di situ, bahwa guru ya ditarik lagi atau istilahnya itu restrukturisasi lah, atau istilah Bu Dirjen itu ya bukan sentralisasi tapi restrukturisasi. Saya ingat tuh. Jadi restrukturisasi guru ya agar tadi pemetaannya terpantau dengan baik, kemudian bagaimana pembinaannya ya. Kemudian kalau ada kosong di satu provinsi mudah sekali nanti ya penataan itu dilakukan oleh pusat.
Jadi daerah tinggal mensupport sih apa saja yang bisa dilakukan oleh daerah. Tapi kewajiban pokoknya ada di pusat. Ya, tapi kan masalahnya bukan soal pusat daerah sekarang. Pusat juga harus serius bagaimana dua hal. Satu, karir guru ya. Kedua, kesejahteraan guru. Ya, baik ASN maupun non ASN misalnya. Kalau nanti yang non ASN tetap harus jadi ASN. Sorry ya. Jadi yang non ASN harus tetap jadi ASN baik PNS maupun non PNS maksud saya P3K. Itu harus serius. Jadi dua hal ini sebetulnya yang pokok ya. Kepastian karir, kesejahteraan guru. Itu kalau memang keduanya sudah dilakukan dengan baik ya. Nah, daerah tinggal mensupport tuh. Gitu. Gimana untuk misalnya tadi kan ada tunjangan-tunjangan daerah juga ya yang bisa disupport. Nah, sementara ini kan ada ketimpangan ya antar daerah. Ada disparitas misalnya daerah yang tersebutlah APBD-nya baik, bagus gitu tinggi ya. Kesejahteraannya baik, tetapi yang tidak, ya kasihan juga. Padahal sama-sama mengabdi bagi nusa dan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Nah, oleh karena itu, ide ini mestinya ya, kalau memungkinkan nih Bu Dirjen dan Pak Lalu, ya mulai tahun depan lah, tarik lagi guru ke pusat gitu. Baik. Ini masukan yang penting juga. Saya akan minta tanggapan tentunya selain kepada Prof. Nunuk, tapi juga kepada Pak Lalu. Tapi saya ingin ke Prof. Nunuk terlebih dahulu. Prof, mengenai usulan apakah memungkinkan untuk bisa ditarik ke pusat kewenangan mengenai guru ini, boleh diberikan tanggapannya juga. Dan saya ingin masuk tadi soal SE ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan rasa aman kepada teman-teman guru untuk bisa mengajar ya. Tadi seperti itu. Nah, apakah artinya juga dalam sisa waktu yang ada hingga akhir tahun 2026 ini berarti sambil berjalan teman-teman honorer ini juga sedang menjalankan tes untuk bisa menjadi P3K? Ya, terima kasih Mbak Sosa. Jadi yang pertama terkait dengan kewenangan ke pusat itu sebenarnya diskusi kita dengan Komisi 10 sudah beberapa kali ya Pak Lalu. Dan ini sebenarnya amanat dari undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang maupun Perpres tentang rencana pembangunan jangka menengah. Di situ memang disebut dengan game changer atau upaya super prioritasnya adalah restrukturisasi tata kelola kewenangan guru. Yang mana di sini disebutnya game changer ya. Di rencana Pak Presiden ini tuh game changer itu harus terjadi saat ini. Bahwa ada restrukturisasi yang saya maksud sebenarnya bukan mengambil penuh kalau interpretasi saya ya, tetapi pemindahan antar kewenangan, pemenuhan kebutuhan, penetapan formasi itu koordinasi kewenangan Kementerian Pusat ya, Kemendikdasmen dengan Menpan RB. Kami sangat ingin itu bisa terjadi sehingga pemerintah pusat punya kontrol yang kuat terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru. Kalau sekarang ini kan semua jadi pemerintah daerah. Tugas kami Kemendikdasmen hanya merekomendasikan jumlah formasi. Merekomendasikan saja jumlah kebutuhan karena kami yang punya datanya, tapi penetapan formasi hingga pengangkatan kami tidak terlibat lagi. Sehingga ini yang menjadi kendala ya untuk pemenuhan kebutuhan guru. Lalu terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi Mbak Sosa bahwa saat ini kewenangan untuk rekrutmen guru itu bukan hanya ada di Kemendikdasmen. Kalau usulan Prof. Cecep tadi diakomodasi, ya kami sangat senang sehingga tahun ini kami melihat kebutuhan guru itu kekosongan guru hingga 498.000 itu akan bisa terisi tahun ini ya. Jika tidak, maka tahun depan akan menjadi 500.000 lebih karena setiap tahun ada guru pensiun antara 70 hingga 80.000. Nah saat ini kami bersama kementerian lain terkait, Menpan RB, Kemendagri dan Panselnas akan membahas nih skema apa yang akan diterapkan di tahun ini ya, tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang ya. Yang pasti bukan ada ASN non-ASN lagi karena untuk menjamin kepastian kesejahteraan dan karir guru itu harus ASN. Nah ini kami terus melakukan pembahasan seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan secara bertahap. Sehingga nanti tidak ada lagi status non-ASN dengan tujuan adalah memastikan kesejahteraan dan karir para guru tersebut. Baik, kalau sampai dengan per Mei 2026 ini kami mencatat, Bu, boleh dikoreksi jika salah, memang belum ada jadwal resmi mengenai rekrutmen P3K ya untuk guru. Tapi kalau masih dibahas terus, berarti ada kemungkinan dalam beberapa bulan ke depan perubahan tersebut terjadi karena masih terus dikoordinasikan sehingga ada rekrutmen untuk teman-teman non-ASN ini menjadi P3K, seperti itu? Betul. Jadi saat ini tentu kami akan berkoordinasi terus dengan kementerian terkait ya. Ada dukungan dari Komisi 10 tentunya.
agar seleksi guru itu bisa seperti amanat undang-undang, seperti undang-undang Sisdiknas kan sudah jelas ya, tadi saya sebut pasal 66 tidak ada lagi sebutan selain ASN. Jadi harus ASN. Apakah skemanya P3K atau CPNS itu yang masih digodok, dan sudah ada pembahasan awal ya dengan Kemenpan beberapa kali, dan angka 498.000 itu memang hitungan kami bersama Kemenpan, Mbak. Jadi memang sudah ada ke arah ke sana. Namun saat ini kan ada beberapa skala prioritas, misalnya saat ini sedang program prioritas yang lain, tapi untuk pemenuhan kebutuhan guru ini menjadi prioritas juga. Baik, nah kalau begitu Pak Cecep, boleh disampaikan juga sebenarnya kalau kita lihat ya kebutuhan guru di Indonesia ini sangat butuh sekali Pak. Banyak sekolah-sekolah yang juga kekurangan guru. Nah, apakah Komisi 10 dengan selama ini jalan panjang untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak sudah memikirkan sebenarnya kira-kira seperti apa roadmap yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik kita, dan juga terkait dengan tadi belum ada keputusan sampai dengan detik ini apakah akan ada rekrutmen lagi. Jadi bagaimana kepastian kebutuhan tenaga pendidik ini bisa didapat? Jadi gini ya, pemerintah mestinya membuat semacam pemetaan. Kemudian di situ ada roadmap tuh, ya. Kita mau menuntaskan tadi yang 230 ribuan ya, Bu Nunuk ya. Nah itu gimana sih kita selesaikan? Misalnya kalau nggak selesai 1 tahun bisa nggak 2 tahun? Kalau 2 tahun nggak selesai 3 tahun. Pokoknya itu ada ya step by step ya berupa roadmap gitu. Itu dulu. Kalau tidak dipetakan seperti itu, nanti bisa lempar sana lempar sini. Sementara ya proses pembelajaran di sekolah, di kelas itu nggak bisa berhenti gara-gara persoalan penataan ini. Jadi ini memang harus bersinergi dan masih ada waktu sebetulnya kan sekarang masih bulan Mei ya. Jadi nanti dorong aja oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, oleh Komisi 10, Pak Lalu ya, didorong kepada pemerintah khusus nanti kepada Presiden dibikin lah ya, dibuat aturan khusus soal ini. Kalau memang antar kementerian misalnya masih ada persoalan yang misalnya Menpan ya soal lain-lain itu, maka tarik aja oleh Presiden. Ya, ada diskresi Presiden bagaimana mengangkat 237 ribuan ini ya, jangan sampai mereka dirugikan. Mereka sudah mengabdi pada bangsa dan negara kok. Ya dengan apalagi dengan tunjang atau gaji yang kurang memadai selama ini gitu loh. Itu menurut saya ini catatan penting dan ini menjadi legacy ya bagi Prof Nunuk sendiri nih ya dan teman-teman yang mengangkat mereka mudah-mudahan menjadi pahala nih di dunia wal akhirat Prof Nunuk. Baik. Baik, kalau gitu Pak, lalu bagaimana kira-kira langkah konkret yang akan dilakukan Komisi 10 Pak untuk bisa memastikan roadmap untuk kebutuhan tenaga pendidik kita ini benar-benar dapat diakomodir, dan juga update sedikit terkait dengan pembahasan RUU Sisdiknas tadi Pak? Baik, Mbak Sosa. Jadi hari ini memang betul bahwa kami di Komisi 10 sedang membahas revisi Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Salah satu yang menjadi fokus pembahasan tersebut adalah tentang tata kelola guru ini. Banyak yang mengusulkan kepada kami, para pakar, para pemerhati, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa sudah saatnya tata kelola guru ini diambil alih ke pusat. Karena banyaknya persoalan-persoalan ketika hari ini muncul di daerah. Dan betul yang disampaikan oleh Prof Nunuk tadi, Bu Dirjen, bahwa yang manajemen guru hari ini kan selain di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada juga di Kementerian Agama. Nah ini kadang-kadang standarnya pun berbeda. Nah oleh sebab itu kami sedang mendiskusikan, kami fokus untuk melihat apakah tata kelola guru kita hari ini benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, tentu dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Nah, fokus Komisi 10 selain kesejahteraan adalah tentu kami menginginkan agar tidak ada lagi klasterisasi guru. Tidak ada lagi klasterisasi guru, yang saya maksud adalah P3K paruh waktu, P3K penuh waktu, dan PNS itu tadi. Bahwa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya kami sangat mengapresiasi sekali bahwa akan ada transisi status itu tadi, yaitu ASN dan non-ASN. Maka tentu dengan adanya transisi status ini, kita akan memiliki pemetaan ke depan seperti yang disampaikan oleh Prof Cep tadi. Kami juga sepakat bahwa memang data hari ini, seperti yang sering saya sampaikan kepada Bu Dirjen, bahwa data ini juga berbeda-beda tentang jumlah dan kebutuhan guru kita di seluruh tanah air. Nah, kemudian ke depan tentu kami berharap juga bahwa ketika dilakukan rekrutmen, katakanlah dengan pola CPNS,
Maka untuk daerah-daerah 3T agar terjadi pemerataan guru-guru kita di seluruh Nusantara, perlu kiranya penyesuaian dengan persyaratan-persyaratan. Karena terganjal kadang-kadang daerah 3T itu terganjal dengan persyaratan. Nah inilah ke depan mudah-mudahan sinergi antar kementerian, ya, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Kementerian PAN-RB dan BKN untuk mensimulasikan proses ini. Mudah-mudahan bisa menguntungkan semua, dan saya sepakat dengan Prof. Cecep tadi bahwa perlu diingat juga guru-guru kita hari ini yang statusnya non-ASN juga sudah mengabdi kepada bangsa dan negara, memberikan waktu, memberikan perhatian untuk mendidik anak-anak bangsa mempersiapkan menjadi generasi Baik. penerus yang tangguh. Baik, sepakat. Oleh karena itu kita akan Demikian, kawal Mbak. bersama bagaimana kelanjutan dari pihak pemerintah dan juga instansi terkait ya berkolaborasi untuk memikirkan bagaimana nasib dari teman-teman guru yang sudah mengabdikan dirinya bagi tenaga pendidikan Indonesia. Salam sehat Bapak Ibu, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak. Terima kasih.